Sudah lama tidak membahas mengenai komik yang satu ini, yaitu Kimetsu no Yaiba. Setelah anime season 1-nya yang selesai penayangannya pada 28 September 2019 dan diikuti dengan komiknya yang juga tamat pada 18 Mei 2020 lalu. Lalu apa yang akan kita bahas sekarang padahal anime movie-nya saja belum rilis? Di video kali ini kita akan membahas mengenai komik terbaru dari Gotoge Sensei yang masih masuk dalam dunia Kimetsu no Yaiba. Lebih tepatnya adalah spin-off dari Kimetsu no Yaiba, yaitu Kimetsu no Yaiba Rengoku Gaiden. Walaupun dikatakan sebagai spin-off dan diumumkan beberapa bulan lalu akan menjadi spin-off pendek, bisa kalian lihat Tomioka Gyu Gaiden spin-off yang memiliki 2 chapter, Mimin mengira bahwa Rengoku Gaiden ini setidaknya memiliki 2 chapter atau lebih. Namun pada awal Oktober lalu, spin-off dari Rengoku Gaiden hanyalah one shot saja atau 1 chapter saja. Bahkan pada komiknya dengan translate dari Viz Media, dituliskan pada cover chapter tersebut bertuliskan special one shot. Kemudian perbedaan dengan pengumuman beberapa bulan lalu yang mengatakan bahwa Gotoge Sensei hanya menulis ceritanya dengan ilustrasinya akan digambar oleh Hirano Ryoji yang juga membuat spin-off Tomioka Gyu Gaiden. Namun pada spin-off yang rilis, tertulis bahwa story dan art dari spin-off Rengoku dibuat oleh Gotoge Sensei sendiri. Mungkin karena ilustrasinya juga dikerjakan oleh Gotoge Sensei inilah yang membuat spin-off dalam tanda kutip one shot special ini hanya 1 chapter saja. Namun walaupun 1 chapter, tentu saja kita sebagai fans tetap menantikan 1 chapter ini dan langsung ingin mengetahui bagaimana cerita dari Rengoku Gaiden. So, kita akan sedikit mereview bagaimana cerita dari one shot special Rengoku Gaiden. Dengan cover Kyojuro Rengoku dengan seragam Demon Slayer dan beberapa tahun sedikit lebih muda, setting cerita juga diambil setelah Rengoku lolos menjadi anggota Demon Slayer, di mana Shinjuro Rengoku, ayah dari Kyojuro, masih menjadi pilar api. Di awal chapter terlihat Shinjuro mengatakan kepada Kyojuro bahwa Kyojuro tidak memiliki kekuatan yang cukup dan tidak bisa menjadi pilar api seperti dirinya. Shinjuro juga mengatakan bahwa dirinya akan menjadi pilar api terakhir. Tentu saja kata-kata sinis ini tidak seperti yang terlihat. Seperti yang kita tahu setelah kejadian Kyojuro versus Akaza, bahwa Shinjuro tidak ingin kedua anaknya ikut menjadi Demon Slayer dan mempertaruhkan nyawa mereka. Mendengar perkataan ayahnya, Kyojuro merasa bahwa dirinya memang tidak sekuat ayahnya dan sedang berusaha menggapai mimpinya dengan berusaha keras. Di waktu ini, Shinjuro masih berusaha keras untuk bisa menjadi anggota Demon Slayer, walaupun akhirnya Shinjuro dengan keterbatasan fisiknya tidak bisa menjadi anggota Demon Slayer. Dan di cerita one shot ini merupakan cerita mengenai Kyojuro dengan misi pertamanya. Kyojuro diberikan solo mission untuk melawan iblis yang di sini merupakan iblis yang akan masuk ke 12 iblis bulan. Ketika pertemuan Kyojuro dengan sang iblis, terlihat beberapa mayat Demon Slayer dengan 1 orang yang masih hidup. Di antara Demon Slayer yang mati, 2 di antaranya adalah orang yang satu angkatan dengan Kyojuro dan sebelumnya bertemu. Mereka mengatakan bahwa mereka akan berjuang dengan keras, namun sepertinya perjuangan mereka harus terhenti. Iblis yang menjadi lawan Kyojuro ini adalah iblis yang membawa seruling. Seruling iblis ini dapat memanipulasi sistem syaraf dari orang yang mendengarnya. Iblis ini juga dapat mengeluarkan hewan-hewan untuk menyerang musuh ketika dirinya membunyikan seruling. Namun, Kyojuro tahu mengenai kekuatan musuh dari jari-jari temannya yang telah gugur memberikan tanda kepada Kyojuro. Jadi sebelum suara seruling sang iblis menyentuh telinga Kyojuro, Kyojuro menutup telinganya dengan keras dengan niatan untuk menggetarkan gendang telinganya dan bisa dibilang membuat Kyojuro hampir tidak bisa mendengar. Mungkin itulah kenapa Kyojuro yang kita kenal di series Kimetsu no Yaiba selalu berbicara dengan sangat keras. Dan di akhir, 1 serangan saja cukup untuk mengalahkan iblis seruling ini. Kyojuro sangat berterima kasih dengan temannya yang telah memberikan tanda kepadanya dan Kyojuro merasa bahwa temannya adalah seseorang yang sangat dia kagumi karena mau mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi seseorang. Dan dari sinilah Kyojuro juga ingin menjadi seseorang yang dapat dikagumi oleh orang-orang.
Bisa dibilang mimpi dari Kyojuro ini terwujud di kemudian hari, yaitu pada komik Kimetsu no Yaiba chapter 66 dan di movie Mugen Train yang akan tayang 16 Oktober 2020 nanti. Mungkin itu saja pembahasan kali ini mengenai special one shot Rengoku Gaiden. Tuliskan pendapat kalian mengenai Rengoku Gaiden di kolom komentar. Klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik tombol dislike jika tidak menyukainya.